Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Alia dan Raka menikah dengan penuh cinta dan harapan. Hubungan mereka yang telah terjalin sejak masa kuliah semakin kuat setelah mereka mengikat janji suci. Pernikahan mereka sederhana namun penuh makna, dihadiri oleh keluarga dan sahabat dekat yang turut berbahagia atas penyatuan dua insan yang saling mencintai. Sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga mereka berjalan harmonis. Alia adalah sosok istri yang penuh perhatian dan pengertian, sementara Raka adalah suami yang penuh tanggung jawab dan pekerja keras. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang nyaman, cukup bagi mereka untuk memulai hidup baru. Meski belum memiliki kemewahan, mereka merasa cukup dengan kebersamaan dan cinta yang menghangatkan hari-hari mereka. Setiap pagi, Alia menyiapkan sarapan untuk Raka sebelum ia berangkat kerja. Mereka selalu menyempatkan waktu untuk mengobrol, berbagi cerita tentang hari mereka, dan menikmati kebersamaan di sela-sela kesibukan masing-masing. Alia bekerja sebagai desainer grafis freelance dari rumah, sementara Raka berkarir di sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang keuangan. Namun, semua mulai berubah ketika Raka mendapatkan promosi besar di tempat kerjanya. Promosi itu membawa peningkatan gaji yang signifikan, fasilitas mewah, dan tanggung jawab yang lebih besar. Awalnya, Alia sangat bangga dan bahagia atas pencapaian suaminya. Ia yakin bahwa promosi itu adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi Raka selama ini. Dengan promosi tersebut, gaya hidup mereka perlahan mulai berubah. Raka mulai sering menghadiri acara-acara kantor yang eksklusif, bertemu dengan rekan-rekan kerja yang memiliki gaya hidup lebih tinggi, dan bergaul dengan orang-orang yang terbiasa dengan kemewahan. Ia mulai terbiasa makan di restoran mahal, mengenakan pakaian bermerek, dan mengendarai mobil baru yang diberikan oleh kantornya sebagai fasilitas tambahan. Alia, di sisi lain, tetap menjadi dirinya yang sederhana. Ia tidak terlalu tertarik dengan kehidupan mewah, dan lebih menikmati kebahagiaan kecil dalam rumah tangga mereka. Namun, semakin hari, ia merasa ada jarak yang mulai terbentuk di antara mereka. Raka sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Percakapan hangat mereka di meja makan mulai jarang terjadi. Waktu berkualitas yang dulu mereka habiskan bersama perlahan tergantikan oleh kesibukan dan urusan pekerjaan Raka. Pada awalnya, Alia mencoba memahami. Ia percaya bahwa Raka hanya sedang beradaptasi dengan posisinya yang baru, dan berharap semuanya akan kembali seperti semula. Namun, seiring berjalannya waktu, Raka semakin tenggelam dalam gaya hidup barunya. Ia menjadi lebih sibuk, lebih jarang berada di rumah, dan bahkan mulai mengabaikan hal-hal kecil yang dulu membuat pernikahan mereka terasa istimewa. Alia mulai merasa kesepian. Ia tetap setia mendukung suaminya, tetap menyiapkan makan malam walaupun sering tidak disentuh, tetap menunggu Raka pulang meskipun sering tertidur di sofa. Namun, ada kekhawatiran yang mulai tumbuh dalam hatinya. Apakah perubahan ini hanya sementara? Ataukah pernikahan mereka benar-benar mulai berubah? Malam itu, jarum jam di dinding menunjukkan pukul 11:15, tetapi Raka belum juga pulang. Alia duduk di ruang tamu dengan perasaan gelisah. Sudah 3 malam berturut-turut suaminya pulang larut, selalu dengan alasan pekerjaan. Namun, naluri Alia mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ponsel Raka yang ia letakkan di meja beberapa hari lalu selalu dalam keadaan terkunci, sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan. Nada bicaranya juga mulai berubah, lebih dingin, lebih singkat, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Alia mencoba mengusir pikiran buruk dari kepalanya, tetapi rasa curiga itu semakin tumbuh setiap harinya. Bunyi deru mobil terdengar dari halaman depan. Alia segera berdiri dan menunggu di ambang pintu. Tak lama kemudian, Raka masuk dengan wajah kelelahan.
Ia melepas jasnya asal-asalan dan membanting tas kerjanya ke sofa. "Kamu baru pulang?" Suara Alia bergetar, menahan emosi yang sudah ia pendam sejak tadi. Raka mengusap wajahnya dengan kasar, lalu menjawab tanpa menatap istrinya. "Iya, banyak urusan di kantor." Alia mengamati ekspresi suaminya. Matanya sedikit merah, dan ada aroma parfum asing di tubuhnya. Bukan parfum yang biasa ia pakai. "Kantor?" Alia mengulang dengan nada skeptis. 3 malam berturut-turut pulang tengah malam, dan selalu bilang urusan kantor. "Kamu yakin?" Raka menghela napas panjang. "Alia, aku capek. Tolong jangan mulai malam ini." Alia menggigit bibirnya, menahan amarah yang sudah mencapai ubun-ubun. "Aku nggak mulai, Raka. Aku cuma bertanya. Apa susahnya memberi kabar kalau memang sibuk? Aku menunggu di rumah tanpa tahu kamu ada di mana." Raka menatap Alia dengan kesal. "Aku sudah bilang, ini urusan kantor. Kamu mau aku apa? Video call setiap jam untuk memastikan aku benar-benar kerja." "Kamu berubah, Raka." Alia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Dulu, kamu selalu cerita apapun ke aku. Dulu, aku nggak pernah harus menebak-nebak apakah kamu jujur atau tidak. Sekarang, aku bahkan nggak tahu kamu masih melihat aku sebagai istrimu atau bukan." Raka tertawa kecil, tetapi bukan tawa bahagia, melainkan tawa penuh sinisme. "Kamu mulai drama sekarang?" Kata-kata itu menusuk hati Alia. Ia menatap suaminya dengan luka yang dalam. "Aku nggak drama, Raka. Aku cuma ingin tahu, apakah aku masih ada dalam prioritasmu?" Raka tak menjawab. Ia hanya melepas dasi dengan kasar dan berjalan ke kamar, meninggalkan Alia yang berdiri di ruang tamu dengan hati remuk. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, Alia merasa bahwa ia tidak lagi mengenal pria yang berdiri di hadapannya. Dan entah kenapa, ia merasa ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih buruk. Malam itu, Alia duduk di tepi ranjang dengan ponsel Raka di tangannya. Jantungnya berdegup kencang, seolah hendak meledak di dalam dada. Tadi sore, tanpa sengaja ia menemukan ponsel suaminya tergeletak di meja kerja, tidak terkunci. Sesuatu dalam dirinya mendorongnya untuk membuka aplikasi pesan. Ia ragu sejenak, tetapi firasat buruk yang selama ini menghantuinya lebih kuat daripada rasa bersalahnya. Dan di sanalah ia menemukan bukti yang selama ini ia takutkan. Chat dari seseorang bernama Maya memenuhi layar. Foto profil wanita itu adalah sosok yang tidak asing. Perempuan dengan rambut panjang bergelombang, bibir merah menyala, dan pakaian yang selalu terlihat mahal. Alia pernah melihatnya sekilas di media sosial perusahaan Raka. Seorang wanita yang kerap menghadiri acara-acara bisnis dengan gaun mencolok dan tas-tas bermerek. Dengan tangan gemetar, Alia mulai membaca percakapan mereka. "Sayang, tadi malam luar biasa. Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku rindu kamu. Kamu janji mau beliin aku tas itu, kan? Jangan lupa ya, aku udah naksir dari lama." Dan lebih banyak pesan yang membuat perut Alia terasa mual. Matanya bergerak ke atas, mencari pesan yang lebih lama. "Kamu nggak takut istrimu tahu? Dia nggak pernah curiga, kan? Aku lebih cantik darinya, ya?" Tangan Alia mengepal. Dadanya naik turun menahan emosi yang sudah diambang batas. Rasa sakit, marah, kecewa, dan pengkhianatan bercampur menjadi satu. Raka, suami yang selama ini ia percaya, yang ia dukung tanpa syarat, ternyata telah mengkhianatinya dengan wanita yang hidup dalam kemewahan. Seorang perempuan yang selalu tampak sempurna dalam balutan busana mahal dan perhiasan berkilauan. Alia terus menelusuri percakapan mereka dan menemukan bukti lain, foto-foto Maya yang dikirim kepada Raka. Ada satu foto yang langsung menghancurkan pertahanannya. Sebuah foto Maya dalam gaun merah yang ketat, duduk di sebuah restoran mewah dengan segelas wine di tangannya. "Dinner kita tadi malam romantis banget. Kamu lelaki terbaik yang pernah aku punya." Memberikan ciuman. Ponsel nyaris terlepas dari genggaman Alia. Restoran itu tidak asing baginya.
Itu adalah tempat yang sama di mana dulu Raka pernah berjanji akan selalu setia kepadanya. Tempat di mana mereka pernah merayakan ulang tahun pernikahan pertama mereka. Air mata mengalir deras di pipinya. Raka telah mengkhianatinya. Dan ia telah melakukannya dengan begitu mudah. Seolah Alia hanyalah bayangan yang bisa diabaikan. Suara pintu depan terbuka. Alia buru-buru meletakkan ponsel Raka kembali ke tempat semula dan menghapus jejak tangannya. Ia bangkit, berusaha menahan gejolak di dalam dadanya. Langkah kaki Raka terdengar mendekat. Aroma parfum maskulin yang kuat bercampur dengan sesuatu yang lain, sebuah wangi manis dan tajam yang tidak pernah ia kenali sebelumnya. Alia menatap suaminya yang baru masuk ke kamar dengan wajah lelah, tetapi ada senyum samar di bibirnya. "Aku pulang," kata Raka datar, melepaskan jam tangan mahalnya dan meletakkannya di meja. Alia menatapnya dengan tatapan yang berbeda kali ini. Tidak ada lagi kasih sayang di matanya. Yang ada hanya kemarahan yang membara. "Bagaimana pekerjaanmu?" tanyanya, berusaha menahan nada suaranya agar terdengar biasa. Raka menghela napas. "Seperti biasa. Sibuk. Aku bahkan gak sempat istirahat." Alia tertawa pelan, getir. "Oh ya?" katanya, melipat tangan di depan dada. "Sepertinya kamu punya cukup waktu untuk makan malam romantis." Raka menoleh dengan kening berkerut. "Apa maksudmu?" Alia berjalan mendekatinya, menatap lurus ke matanya. "Restoran tempat kita dulu merayakan ulang tahun pernikahan pertama. Ingat?" Raka terdiam, ekspresinya berubah sekilas. Suasana di dalam kamar terasa panas, bukan karena suhu udara, tetapi karena kemarahan yang menggantung di antara Alia dan Raka. Wajah Alia memerah, matanya masih dipenuhi amarah yang membara, sementara Raka berdiri dengan tangan mengepal, rahangnya mengeras. Alia tidak akan mundur. Tidak setelah semua yang ia lihat. Tidak setelah semua luka yang ia rasakan. "Kamu pikir aku bodoh, Raka?" Suara Alia bergetar, tetapi penuh ketegasan. "Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di belakangku?" Raka mendengus, ekspresinya berubah dari terkejut menjadi jengkel. "Jadi ini yang mau kamu lakukan? Memata-mataiku? Menghakimi aku?" Alia tertawa sinis. "Aku nggak perlu memata-mataimu, Raka. Kamu sendiri yang meninggalkan jejaknya. Chat mesra, foto-foto, janji-janji manis ke perempuan lain. Apa semua itu masih kurang jelas buatmu?" Raka melangkah maju, suaranya mulai meninggi. "Dan apa salahnya kalau aku dekat dengan Maya? Aku sudah kerja keras. Aku capek. Aku berhak menikmati hidup." Alia menatapnya dengan mata melebar. "Menikmati hidup? Dengan selingkuh?" Raka tertawa sinis. "Mungkin kalau kamu gak terlalu mengontrol aku gak perlu mencari kenyamanan di tempat lain." Jantung Alia serasa diremas. "Mengontrol? Aku hanya ingin suamiku pulang tepat waktu. Aku hanya ingin pernikahan kita tetap utuh." "Tapi aku muak, Alia." Raka membentak, membuat Alia tersentak. "Aku muak dengan semua drama ini. Aku muak dengan sikapmu yang selalu menuntut perhatian, selalu ingin tahu aku di mana, selalu mengeluh kalau aku sibuk." Alia menatapnya dengan luka yang semakin dalam. "Aku nggak pernah mengeluh kalau kamu sibuk bekerja, Raka. Aku mengeluh karena kamu berubah. Kamu lebih peduli pada Maya daripada aku, istrimu sendiri." "Alia, dengarkan aku baik-baik." Raka mendekat dan menatap Alia dengan tatapan dingin yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Aku sudah lelah dengan hubungan ini. Aku sudah lelah dengan semua tuntutanmu. Kalau kamu gak bisa menerima kenyataan bahwa aku bukan laki-laki yang sama seperti dulu, silakan pergi." Alia terkejut. "Apa? Pergi dari rumah ini?" Saat kata-kata itu keluar dari mulut Raka, dada Alia terasa sesak. Matanya membesar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Belum sempat ia menjawab, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar. Seorang wanita masuk ke kamar dengan angkuh. "Bu Ratna, Ibu Raka. Ada apa ribut-ribut?"
Bu Ratna menatap Alia dengan tatapan tidak suka. Kamu bikin onar lagi, ya? Alia mengerutkan kening. Bu, ini masalah saya dan Raka. Tidak. Bu Ratna menyilangkan tangan di dada. Ini masalah keluarga. Dan sebagai ibu Raka, aku berhak bicara. Alia menatap mertuanya dengan hati perih. Ia tahu, Bu Ratna memang tidak pernah benar-benar menyukainya, tetapi ia tidak menyangka akan berdiri di pihak Raka tanpa mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. Bu, saya cuma... Bu Ratna mengangkat tangan, menyuruhnya diam. Saya sudah dengar semuanya dari Raka dan Maya. Mata Alia melebar. Maya, perempuan itu datang ke saya dan cerita bagaimana kamu selalu mengekang Raka, selalu mempersulit hidupnya, lanjut Bu Ratna dengan suara tajam. Dia bilang kamu gak pernah mendukung suamimu, kamu terlalu mengontrol dan bikin Raka gak punya kebebasan. Darah Alia mendidih. Dan kamu percaya dengan apa yang dikatakan perempuan itu? Perempuan yang mencuri suami saya? Maya perempuan yang lebih pantas buat Raka. Bu Ratna membalas dengan ketus. Dia lebih memahami Raka. Dan dia tidak membebani anak saya seperti kamu. Alia nyaris tak bisa bernapas. Ia menatap Raka, berharap suaminya membela dirinya. Tapi tidak. Raka hanya berdiri di sana, diam, membiarkan ibunya mengusir istrinya sendiri. Alia menahan air mata yang mulai menggenang. Jadi ini akhirnya? Setelah semua yang aku lakukan untukmu, kamu membuang aku begitu saja. Raka mendesah panjang. Aku nggak mau terus bertengkar. Alia, kamu yang membuat ini jadi rumit. Alia tertawa getir, air matanya akhirnya jatuh. Aku yang membuat ini rumit, suaranya pecah. Kamu menghancurkan pernikahan kita, Raka. Kamu mengkhianati aku, lalu kamu menyalahkanku. Pergi, Alia. Suara Bu Ratna semakin tajam. Kamu bukan bagian dari keluarga ini lagi. Alia berdiri di sana, sendirian, dikhianati oleh suaminya, diusir dari rumahnya sendiri. Matanya yang basah menatap Raka untuk terakhir kalinya, mencari sedikit saja penyesalan di wajah pria yang pernah ia cintai. Tapi yang ia lihat hanyalah keangkuhan dan ketidakpedulian. Dengan hati remuk, Alia akhirnya mengambil langkah berat keluar dari rumah yang pernah menjadi saksi cinta mereka. Malam itu, angin berhembus dingin. Dan Alia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tangan Alia mengepal. Dadanya naik turun menahan emosi yang sudah diambang batas. Rasa sakit, marah, kecewa, dan pengkhianatan bercampur menjadi satu. Raka, suami yang selama ini ia percaya, yang ia dukung tanpa syarat, ternyata telah mengkhianatinya dengan wanita yang hidup dalam kemewahan. Seorang perempuan yang selalu tampak sempurna dalam balutan busana mahal dan perhiasan berkilauan. Alia terus menelusuri percakapan mereka dan menemukan bukti lain, foto-foto Maya yang dikirim kepada Raka. Ada satu foto yang langsung menghancurkan pertahanannya. Sebuah foto Maya dalam gaun merah yang ketat, duduk di sebuah restoran mewah dengan segelas wine di tangannya. Dinner kita tadi malam romantis banget. Kamu lelaki terbaik yang pernah aku punya. Memberikan ciuman. Ponsel nyaris terlepas dari genggaman Alia. Restoran itu tidak asing baginya. Itu adalah tempat yang sama di mana dulu Raka pernah berjanji akan selalu setia kepadanya. Tempat di mana mereka pernah merayakan ulang tahun pernikahan pertama mereka. Air mata mengalir deras di pipinya. Raka telah mengkhianatinya. Dan ia telah melakukannya dengan begitu mudah. Seolah Alia hanyalah bayangan yang bisa diabaikan. Suara pintu depan terbuka. Alia buru-buru meletakkan ponsel Raka kembali ke tempat semula dan menghapus jejak tangannya. Ia bangkit, berusaha menahan gejolak di dalam dadanya. Langkah kaki Raka terdengar mendekat. Aroma parfum maskulin yang kuat bercampur dengan sesuatu yang lain, sebuah wangi manis dan tajam yang tidak pernah ia kenali sebelumnya. Alia menatap suaminya yang baru masuk ke kamar dengan wajah lelah, tetapi ada senyum samar di bibirnya. Aku pulang, kata Raka datar, melepaskan jam tangan mahalnya dan meletakkannya di meja. Alia menatapnya dengan tatapan yang berbeda kali ini.
Tidak ada lagi kasih sayang di matanya. Yang ada hanya kemarahan yang membara. "Bagaimana pekerjaanmu?" tanyanya, berusaha menahan nada suaranya agar terdengar biasa. Raka menghela napas. "Seperti biasa. Sibuk. Aku bahkan gak sempat istirahat." Alia tertawa pelan, getir. "Oh ya?" katanya, melipat tangan di depan dada. "Sepertinya kamu punya cukup waktu untuk makan malam romantis." Raka menoleh dengan kening berkerut. "Apa maksudmu?" Alia berjalan mendekatinya, menatap lurus ke matanya. "Restoran tempat kita dulu merayakan ulang tahun pernikahan pertama. Ingat?" Raka terdiam, ekspresinya berubah sekilas. Suasana di dalam kamar terasa panas, bukan karena suhu udara, tetapi karena kemarahan yang menggantung di antara Alia dan Raka. Wajah Alia memerah, matanya masih dipenuhi amarah yang membara, sementara Raka berdiri dengan tangan mengepal, rahangnya mengeras. Alia tidak akan mundur. Tidak setelah semua yang ia lihat. Tidak setelah semua luka yang ia rasakan. "Kamu pikir aku bodoh, Raka?" Suara Alia bergetar, tetapi penuh ketegasan. "Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di belakangku?" Raka mendengus, ekspresinya berubah dari terkejut menjadi jengkel. "Jadi ini yang mau kamu lakukan? Memata-mataiku? Menghakimi aku?" Alia tertawa sinis. "Aku nggak perlu memata-mataimu, Raka. Kamu sendiri yang meninggalkan jejaknya. Chat mesra, foto-foto, janji-janji manis ke perempuan lain. Apa semua itu masih kurang jelas buatmu?" Raka melangkah maju, suaranya mulai meninggi. "Dan apa salahnya kalau aku dekat dengan Maya? Aku sudah kerja keras. Aku capek. Aku berhak menikmati hidup." Alia menatapnya dengan mata melebar. "Menikmati hidup? Dengan selingkuh?" Raka tertawa sinis. "Mungkin kalau kamu gak terlalu mengontrol aku gak perlu mencari kenyamanan di tempat lain." Jantung Alia serasa diremas. "Mengontrol? Aku hanya ingin suamiku pulang tepat waktu. Aku hanya ingin pernikahan kita tetap utuh." "Tapi aku muak, Alia." Raka membentak, membuat Alia tersentak. "Aku muak dengan semua drama ini. Aku muak dengan sikapmu yang selalu menuntut perhatian, selalu ingin tahu aku di mana, selalu mengeluh kalau aku sibuk." Alia menatapnya dengan luka yang semakin dalam. "Aku nggak pernah mengeluh kalau kamu sibuk bekerja, Raka. Aku mengeluh karena kamu berubah. Kamu lebih peduli pada Maya daripada aku, istrimu sendiri." "Alia, dengarkan aku baik-baik." Raka mendekat dan menatap Alia dengan tatapan dingin yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Aku sudah lelah dengan hubungan ini. Aku sudah lelah dengan semua tuntutanmu. Kalau kamu gak bisa menerima kenyataan bahwa aku bukan laki-laki yang sama seperti dulu, silakan pergi." Alia terkejut. "Apa? Pergi dari rumah ini?" Saat kata-kata itu keluar dari mulut Raka, dada Alia terasa sesak. Matanya membesar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Belum sempat ia menjawab, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar. Seorang wanita masuk ke kamar dengan angkuh. "Bu Ratna, Ibu Raka. Ada apa ribut-ribut?" Bu Ratna menatap Alia dengan tatapan tidak suka. "Kamu bikin onar lagi, ya?" Alia mengerutkan kening. "Bu, ini masalah saya dan Raka." "Tidak." Bu Ratna menyilangkan tangan di dada. "Ini masalah keluarga. Dan sebagai ibu Raka, aku berhak bicara." Alia menatap mertuanya dengan hati perih. Ia tahu, Bu Ratna memang tidak pernah benar-benar menyukainya, tetapi ia tidak menyangka akan berdiri di pihak Raka tanpa mendengarkan penjelasannya terlebih dahulu. "Bu, saya cuma..." Bu Ratna mengangkat tangan, menyuruhnya diam. "Saya sudah dengar semuanya dari Raka dan Maya." Mata Alia melebar. "Maya? Perempuan itu datang ke saya dan cerita bagaimana kamu selalu mengekang Raka, selalu mempersulit hidupnya," lanjut Bu Ratna dengan suara tajam. "Dia bilang kamu gak pernah mendukung suamimu, kamu terlalu mengontrol dan bikin Raka gak punya kebebasan."
Darah Alia mendidih. Dan kamu percaya dengan apa yang dikatakan perempuan itu? Perempuan yang mencuri suami saya? Maya perempuan yang lebih pantas buat Raka. Bu Ratna membalas dengan ketus. Dia lebih memahami Raka. Dan dia tidak membebani anak saya seperti kamu. Alia nyaris tak bisa bernapas. Ia menatap Raka, berharap suaminya membela dirinya. Tapi tidak. Raka hanya berdiri di sana. Diam, membiarkan ibunya mengusir istrinya sendiri. Alia menahan air mata yang mulai menggenang. Jadi ini akhirnya? Setelah semua yang aku lakukan untukmu, kamu membuang aku begitu saja. Raka mendesah panjang. Aku nggak mau terus bertengkar. Alia, kamu yang membuat ini jadi rumit. Alia tertawa getir, air matanya akhirnya jatuh. Aku yang membuat ini rumit, suaranya pecah. Kamu menghancurkan pernikahan kita, Raka. Kamu mengkhianati aku, lalu kamu menyalahkanku. Pergi, Alia. Suara Bu Ratna semakin tajam. Kamu bukan bagian dari keluarga ini lagi. Alia berdiri di sana, sendirian, dikhianati oleh suaminya, diusir dari rumahnya sendiri. Matanya yang basah menatap Raka untuk terakhir kalinya, mencari sedikit saja penyesalan di wajah pria yang pernah ia cintai. Tapi yang ia lihat hanyalah keangkuhan dan ketidakpedulian. Dengan hati remuk, Alia akhirnya mengambil langkah berat keluar dari rumah yang pernah menjadi saksi cinta mereka. Malam itu, angin berhembus dingin. Dan Alia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hujan turun deras malam itu, seolah langit ikut meratapi nasib Alia. Ia duduk di bangku taman kecil di depan rumah kontrakan yang baru saja ia sewa dengan sisa uang tabungannya. Tangannya meremas jaket yang membungkus tubuhnya, berusaha menghalau dingin yang merasuk hingga ke tulang. Air matanya masih mengalir tanpa henti. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Raka mengusirnya dari rumah mereka sendiri kembali menghantui. Suara Bu Ratna yang penuh kebencian, wajah angkuh Maya yang menang dalam permainan liciknya, semua itu berputar di pikirannya seperti kaset rusak yang tidak bisa dihentikan. Ia telah kehilangan segalanya. Rumah yang dulu ia bangun bersama Raka. Pernikahan yang ia kira akan bertahan selamanya. Dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan harga dirinya sebagai seorang istri. Namun, di tengah keputusasaan itu, sesuatu dalam dirinya mulai menyala. Mengapa aku harus menangis untuk pria seperti Raka? Mengapa aku harus merasa kalah ketika mereka yang berkhianat? Alia menyeka air matanya dengan kasar. Tidak. Ia tidak akan menjadi wanita lemah yang hancur hanya karena seorang pria tidak setia. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan hidupnya. Jika Raka dan Maya berpikir mereka bisa membuangnya begitu saja, maka mereka telah salah besar. Dengan tangan gemetar, Alia mengeluarkan ponselnya dan membuka daftar kontak. Jarinya berhenti pada satu nama, Riko Wijaya. Riko adalah sahabat Raka sejak kuliah, tetapi selama ini ia lebih dekat dengan Alia. Riko selalu menjadi tempat curhatnya saat Raka mulai berubah, dan ia adalah satu-satunya orang yang tidak pernah mendukung hubungan Raka dengan Maya. Alia menarik napas dalam-dalam sebelum menekan tombol panggil. Halo? Suara Riko terdengar sedikit terkejut. Riko, suara Alia bergetar, tetapi ada ketegasan di dalamnya. Aku butuh bantuanmu. Mereka pikir aku akan hancur? Tidak. Aku akan berdiri kembali. Dan aku akan membuat mereka menyesali semua yang telah mereka lakukan padaku. Alia menatap layar laptopnya dengan tatapan penuh tekad. Jemarinya menggenggam secangkir kopi yang kini sudah mendingin, tetapi ia tidak peduli. Matanya terus menelusuri dokumen-dokumen keuangan dan laporan saham yang tersimpan rapi di folder pribadinya. Saat masih menikah dengan Raka, ia tidak pernah mengutak-atik warisan yang diberikan orang tuanya. Sebagian besar aset itu ia diamkan, termasuk saham besar di perusahaan tempat Raka bekerja, sebuah perusahaan yang selama ini menopang kehidupan mewahnya. Raka selalu menganggap dirinya sebagai satu-satunya pencari nafkah. Ia membanggakan promosi besarnya dan merasa dirinya pria sukses. Tetapi ada satu hal yang ia tidak pernah tahu.
Perusahaan tempat Raka bekerja sebenarnya memiliki silent investor, pemegang saham yang tidak terlibat langsung dalam manajemen, tetapi memiliki kendali besar atas keputusan-keputusan bisnis. Dan investor itu adalah Alia. Alia mengangkat dagunya sedikit, merasakan lonjakan kekuatan yang perlahan mengalir di dalam dirinya. Raka tidak pernah tahu bahwa selama ini aku memegang kendali atas pekerjaannya. Ia menghela napas panjang sebelum menekan tombol panggilan video di laptopnya. Tak lama kemudian, wajah seorang pria muncul di layar. Ia mengenakan setelan bisnis dengan ekspresi tajam dan profesional. Alia, pria itu menyapanya dengan anggukan singkat. Aku tidak menyangka akan mendapat panggilan darimu setelah sekian lama. Alia tersenyum tipis. Dimas, aku butuh bantuanmu. Dimas Adinata adalah salah satu pemegang saham terbesar lainnya di perusahaan Raka, sekaligus rekan bisnis yang sudah lama mengenal keluarganya. Sejak Alia masih kecil, Dimas sudah bekerja sama dengan mendiang ayahnya. Ia selalu memperlakukan Alia seperti adik sendiri, tetapi juga menghormati posisinya sebagai pemegang saham utama. Dimas menyilangkan tangan. Aku penasaran, apa yang membuatmu tiba-tiba ingin berbicara bisnis? Seingatku, selama ini kamu lebih suka membiarkan orang lain yang mengelola saham warisanmu. Alia menatap pria itu dengan mata penuh keyakinan. Aku ingin menjatuhkan Raka. Dimas mengangkat alisnya, tetapi tidak terlihat terkejut. Aku sudah mendengar kabar tentang perselingkuhannya dengan Maya. Dan aku harus bilang, aku tidak menyangka dia sebodoh itu. Alia mengepalkan tangannya di bawah meja. Aku tidak ingin membuang waktu dengan emosi. Aku ingin bertindak. Dimas tersenyum miring. Dan bagaimana rencanamu? Alia menggeser kursinya mendekati layar. Aku ingin Raka kehilangan posisinya. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya jatuh dari tempat tinggi. Dimas tertawa kecil. Aku suka semangatmu. Tapi kamu tahu ini bukan perkara mudah. Raka punya banyak koneksi di dalam perusahaan. Alia tersenyum sinis. Aku tahu. Tapi dia tidak tahu bahwa aku memiliki sesuatu yang lebih kuat. Kendali atas saham yang bisa menggoyahkan posisinya kapan saja. Dimas terdiam sejenak, sebelum akhirnya mengangguk. Kalau begitu, kita bisa mulai dari dalam. Aku akan menghubungi beberapa direktur dan memulai manuver yang tepat. Tapi kamu harus siap, Alia. Ini bukan sekadar permainan kecil. Kalau kita ingin menjatuhkan Raka, kita harus melakukannya dengan cara yang tidak bisa dipulihkan kembali. Alia menatap Dimas dengan mata berkilat penuh tekad. Itu memang tujuanku. Malam itu, Alia mulai menyusun langkah-langkahnya dengan teliti. Ia tidak akan lagi menjadi wanita yang hanya menunggu dan menangis. Kini, ia adalah sosok yang akan berdiri di balik kehancuran pria yang telah mengkhianatinya. Alia duduk di depan layar laptopnya dengan tatapan tajam. Berkas-berkas yang tersebar di mejanya berisi laporan keuangan perusahaan tempat Raka bekerja. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan kejanggalan-kejanggalan dalam dokumen tersebut. Raka, kau pikir bisa terus berbohong dan lolos begitu saja? Dimas, yang duduk di seberangnya, menyesap kopinya dengan santai. Seperti yang kuduga, Raka memang tidak bersih. Dia cukup pintar untuk naik jabatan, tapi terlalu serakah untuk tetap aman. Alia menyeringai kecil. Jelaskan. Dimas menggeser laptopnya ke hadapan Alia, memperlihatkan grafik dan tabel yang mencurigakan. Lihat transaksi ini. Ada sejumlah dana besar yang menghilang dari laporan resmi, tapi jejaknya masih ada di sistem. Jumlah yang cukup besar untuk dikategorikan sebagai penggelapan. Alia membaca detailnya dengan saksama. Matanya semakin berkilat saat ia menyadari sesuatu. Jadi selama ini dia menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Dimas mengangguk. Mobil mewahnya, jam tangan barunya, bahkan liburan diam-diam ke luar negeri dengan Maya. Semua itu berasal dari dana yang seharusnya untuk proyek perusahaan. Alia mengepalkan tangannya. Lelaki brengsek. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. Kalau begitu,
Kita tinggal memastikan bukti ini sampai ke tangan yang tepat. Dimas menyeringai. Aku suka caramu berpikir. Tapi bagaimana caramu memastikan Raka benar-benar terjebak? Alia menyandarkan punggungnya dan menatap Dimas dengan penuh keyakinan. Aku akan memancingnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Raka mendapat undangan makan malam dari seorang investor baru yang tertarik bekerja sama dengannya. Investor itu tidak lain adalah seseorang yang telah bekerja sama dengan Alia. Malam itu, di sebuah restoran mewah, Raka duduk bersama pria berkemeja mahal yang mengenalkan dirinya sebagai Adrian, seorang pengusaha yang ingin menanam modal di perusahaan mereka. Adrian tersenyum ramah. Saya dengar Anda adalah orang yang paling berpengaruh dalam proyek-proyek besar perusahaan ini, Pak Raka. Saya rasa kita sudah cukup memberi toleransi kepada Anda, Pak Raka, ujar seorang direktur dengan suara datar. Laporan keuangan yang kami terima tidak sesuai dengan penjelasan Anda. Bahkan, kami menemukan bukti bahwa sejumlah dana perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi Anda. Kami tidak bisa menoleransi hal ini lebih lama lagi. Raka merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. Ia ingin berbicara, membela diri, tapi kata-kata terasa tersekat di tenggorokannya. Tubuhnya terasa lemas, dan pandangannya kabur. Ia tahu ini adalah akhir. Mulai hari ini, Anda tidak lagi memegang jabatan di perusahaan ini. Kami akan segera mengatur pemecatan resmi Anda, lanjut direktur itu tanpa ragu. Alia, yang sejak awal telah berada di balik layar, memantau semua perkembangan ini dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Ia merasa lega, tetapi juga marah. Ini adalah hukuman yang pantas, tetapi seakan tidak ada penebusan untuk apa yang telah Raka lakukan padanya. Begitu Raka keluar dari ruang rapat itu, sepi menyelimuti hidupnya. Pekerjaannya telah hilang, dan dengan itu, seluruh dunia yang selama ini ia bangun. Tak ada lagi meja-meja rapat yang mengagumi kecerdasannya, tak ada lagi kemewahan yang menemani hidupnya. Semua itu lenyap dalam sekejap, meninggalkan ruang kosong yang berat dan gelap. Di rumah mereka yang dulu besar, ia duduk terpuruk di kursi ruang tamu, menatap kosong pada foto-foto lama bersama Alia. Ia bisa mendengar suara ketukan keras di pintu. Itu pasti dari pengacara yang memberitahukan bahwa proses perceraian sudah dimulai. Kau benar, Alia. Kau benar-benar menghancurkanku. Maya baru saja keluar dari sebuah butik mewah, tangan penuh dengan tas belanja berlabel tinggi, dan wajahnya tersenyum puas. Seperti biasa, ia tidak merasa bersalah sedikit pun atas apa yang terjadi dengan Raka. Baginya, itu adalah bagian dari permainan. Namun, keadaannya mulai berubah. Berita tentang kehancuran karir Raka sudah mulai menyebar, dan Maya mendengarnya dengan rasa tidak percaya. Pada awalnya, ia merasa cemas. Apakah ini berarti uang yang selama ini dia dapatkan dari Raka akan terhenti? Namun, begitu ia mendengar bahwa Raka kini kehilangan pekerjaannya dan tidak lagi memiliki sumber penghasilan yang stabil, sebuah senyuman dingin muncul di wajahnya. Ini bukan lagi pria yang bisa memberiku apa yang aku inginkan. Maya merasa seperti ada beban yang lepas dari pundaknya. Ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, gaya hidup mewah, perhatian, dan sekarang, ia bisa bebas tanpa ada yang mengikat. Ia menelepon Raka, namun tidak ada jawaban. Ponsel Raka berdering tanpa berhenti, tapi Maya tahu apa yang akan terjadi. Pada malam itu, Maya datang ke rumah Raka. Ia berdiri di depan pintu rumah yang kini tampak suram dan kotor, tanpa gemerlap yang dulu selalu ada. Ketika pintu dibuka, ia melihat Raka berdiri dengan penampilan lusuh, matanya terlihat kosong dan suram. "Apa yang kamu inginkan, Maya?" Suara Raka terdengar lemah, hampir tak berdaya. Maya memandangnya dengan tatapan yang tidak lagi penuh kasih sayang. "Aku hanya ingin memastikan bahwa aku tidak lagi terlibat dengan seseorang yang bahkan tidak bisa menjaga hidupnya sendiri," katanya dengan suara datar. Raka menatapnya bingung, tetapi Maya melanjutkan dengan nada yang lebih tajam. "Kau sudah kehilangan segalanya, Raka. Tidak ada lagi yang bisa kau berikan padaku. Aku sudah mendapatkan semuanya dari dirimu, dan sekarang, aku hanya ingin pergi."
Jadi kamu akan meninggalkanku begitu saja? Suara Raka serak, hampir terdengar seperti permohonan. Maya mengangkat bahu, ekspresinya kosong. Kau tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan. Kamu jatuh, dan aku tidak ingin terlibat dalam kejatuhanmu. Aku butuh pria yang lebih kuat, yang bisa memberikan aku apa yang aku inginkan. Maya berbalik dan melangkah pergi, tanpa menoleh sedikit pun. Setiap langkahnya menggema di hati Raka, seolah-olah dunia benar-benar runtuh di sekelilingnya. Maya meninggalkannya tanpa penyesalan. Bagi Maya, Raka hanya sebuah permainan yang telah selesai dimainkan. Sementara Raka, terdiam di depan pintu yang tertutup, hanya bisa merasakan kehancuran yang lebih dalam daripada sebelumnya. Hari itu, cuaca tampak cerah, namun di dalam rumah itu, suasana terasa teramat gelap. Raka duduk terpuruk di ruang tamu, wajahnya tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Pekerjaan yang hilang, pernikahannya yang hancur, dan sekarang, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa orang-orang yang dulu mendukungnya mulai menjauh. Pintu rumah terbuka dengan suara keras. Bu Ratna, ibu mertuanya yang dulu selalu membela dan mendukungnya, kini berdiri di ambang pintu dengan ekspresi marah yang tak pernah Raka lihat sebelumnya. Apa yang sudah kau lakukan, Raka? Suara Bu Ratna bergetar karena marah. Kau mengacaukan segalanya. Kau merusak hidupmu, merusak hidup anakku, dan sekarang semuanya runtuh karena kelicikanmu. Raka mengangkat kepala, wajahnya pucat, dan matanya penuh keputusasaan. Ibu, aku tidak bermaksud begini. Semua ini terjadi karena situasi yang tidak bisa aku kontrol. Jawabnya dengan suara lemah, berusaha menjelaskan. Tapi Bu Ratna tidak mendengarkan. Langkah kakinya semakin mendekat, dan tangan kanannya mengepal erat, mengguncang udara di sekitar mereka. Situasi? Kau pikir aku bodoh? Suaranya melengking tajam. Kau sengaja menipu kami semua, Raka. Kau menilepakan uang perusahaan demi keinginanmu sendiri. Kau mengejar wanita itu, dan kau pikir semua akan baik-baik saja? Kau sudah merusak segalanya. Raka berdiri dengan tubuh gemetar, mencoba menenangkan ibu mertuanya yang semakin marah. Ibu, tolong dengarkan aku. Maya mengendalikan semuanya. Aku. Jangan kau coba-coba menyalahkan Maya, teriak Bu Ratna, hampir tidak bisa menahan amarahnya. Aku tahu semuanya sekarang. Aku tahu bahwa sejak kau bertemu dengan wanita itu, hidupmu mulai berantakan. Kau memilihnya, bukan keluargamu. Kau meninggalkan kami hanya untuk mengejar kekayaan dan kemewahan yang ternyata semua itu hanyalah ilusi. Alia, yang sejak tadi mengamati dari kejauhan, mulai merasakan ketegangan itu menyentuh dirinya. Ia tidak bisa menahan tawa kecil yang hampir pecah, meskipun hatinya terasa lebih berat dari sebelumnya. Raka memang pantas menerima ini. Namun, Raka tidak bisa menahan amarahnya lagi. Ia sudah cukup merasa terpojok. Apa yang harus aku lakukan, Bu? Suaranya bergetar keras, penuh frustrasi. Apa yang harus aku lakukan untuk membuat semuanya kembali seperti dulu? Aku sudah kalah di segala sisi. Maya meninggalkanku, pekerjaanku hancur, dan sekarang kau malah menyalahkanku juga. Bu Ratna semakin mendekat, tatapannya semakin tajam. Kau tidak bisa memutar kembali waktu, Raka. Kau mengkhianati kepercayaan kami semua. Keluarga ini hancur karena keserakahan dan kebodohanmu. Raka merasa seluruh dunia seakan menghilang dari pandangannya. Ia tak bisa lagi menahan tangisan yang perlahan muncul di matanya. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Bu, ucapnya pelan, hampir tak terdengar. Aku tidak tahu. Aku salah, aku tahu itu, tapi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Sudah terlambat untuk itu, Raka, jawab Bu Ratna dengan suara keras yang hampir meledak. Kau bukan lagi suami yang baik, bukan lagi menantu yang kami banggakan. Kau sudah menjadi lelaki pengecut yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Aku ingin kau keluar dari rumah ini. Mata Raka terbuka lebar, seperti baru saja disambar petir. Apa?
Suaranya tercekat. "Iya, kau dengar dengan jelas," jawab Bu Ratna, dengan bibir bergetar menahan amarah. "Kau tidak pantas tinggal di sini lagi. Selama ini aku membela dan mendukungmu, tapi sekarang aku sadar. Aku tidak bisa lagi mendukung orang yang menghancurkan hidup kami. Kau pergi dari sini sekarang, atau aku yang akan mengusirmu." Raka terdiam, tak tahu harus berkata apa. Semua perkataan Bu Ratna menghantam dirinya seperti batu besar yang menghancurkan segala harapan. Ia merasa hidupnya sudah benar-benar berakhir. Ia tidak pernah membayangkan bahwa ibu mertuanya, yang selalu memberi dukungan dan cinta, akan membencinya dengan segenap hatinya. "Ini salah, Bu," Raka akhirnya bersuara lagi, suaranya nyaris putus. "Aku." "Tutup mulutmu," teriak Bu Ratna. Kali ini suaranya hampir meledak. "Tidak ada kata maaf untuk orang seperti dirimu, Raka. Kau menghancurkan hidup kami, menghancurkan anakku, dan sekarang aku akan menghancurkanmu. Pergi, pergi sekarang juga." Dengan perasaan hancur, Raka berjalan perlahan menuju pintu, namun setiap langkahnya terasa seperti beban yang tak tertahankan. "Semua orang yang dulu aku cintai, sekarang membenciku." Ketika ia membuka pintu dan melangkah keluar, suara langkahnya terdengar begitu berat. "Aku telah kehilangan segalanya." Di dalam rumah, Bu Ratna duduk terpaku, bibirnya bergetar. "Aku tak tahu harus bagaimana lagi." Namun, di dalam hatinya, ada rasa lega yang perlahan muncul. Setidaknya, ia telah membuat Raka merasakan sedikit dari apa yang telah ia lakukan pada keluarga mereka. Kini, tak ada lagi tempat bagi Raka di rumah itu. Segalanya telah runtuh, dan ia harus menghadapi kenyataan bahwa, di akhir perjalanannya, tidak ada yang tersisa lagi untuknya. Raka berdiri di depan pintu rumah Alia, matanya dipenuhi keputusasaan. Suasana sekitar terasa sunyi, hanya suara angin yang berdesir pelan di antara pepohonan yang bergoyang. Ia sudah lama tidak berada di sini, rumah yang pernah ia sebut sebagai tempat pulang, tempat yang penuh kenangan indah bersama Alia. Kini, semua itu terasa seperti mimpi yang telah lama pudar. Kehidupan mewah yang dulu ia nikmati kini telah hilang. Pekerjaannya hancur, Maya telah meninggalkannya, dan kini bahkan ibu mertuanya, yang dulu begitu mendukungnya, telah menyuruhnya pergi. Raka tahu, ia tidak punya siapa-siapa lagi selain Alia. Ia harus meminta maaf padanya, berharap bahwa mungkin, hanya mungkin, ada sedikit ruang untuk memulai lagi. Dia menghela napas dalam-dalam, merasakan kepedihan yang luar biasa di dadanya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti abad, ia akhirnya mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan Alia berdiri di ambangnya, mengenakan pakaian sederhana namun tetap memancarkan pesona yang selalu memikat Raka. Namun kali ini, wajahnya tidak menunjukkan kebahagiaan atau kedamaian yang biasa ia lihat. Ada kesedihan yang dalam, dan di balik itu, kebencian yang tersembunyi. "Raka." Suara Alia terdengar rendah, namun tajam. "Apa yang kau inginkan?" Raka terpana sejenak, seperti tak siap dengan suaranya yang penuh dengan kepahitan. Dia berjuang menahan air mata yang perlahan ingin tumpah, tapi ia tahu ia harus tegar. Ini adalah saat terakhir untuk memperbaiki semuanya. "Alia, aku tahu aku telah menghancurkan semuanya. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Aku tahu itu," kata Raka dengan suara yang tersekat. "Tapi aku mohon, beri aku kesempatan kedua. Aku sangat menyesal atas semuanya. Aku telah bodoh. Aku telah menyakiti kamu, tapi aku tidak tahu harus bagaimana lagi selain meminta maaf dari hati yang paling dalam." Alia tetap diam sejenak, matanya tak lepas dari wajah Raka. Namun, dalam keheningan itu, Raka bisa melihat betapa perihnya luka yang ia sebabkan. Tidak ada lagi cinta di mata Alia, hanya rasa kecewa yang dalam. "Kesempatan kedua?" Alia akhirnya bersuara, suaranya kini lebih tajam daripada sebelumnya. "Apa yang kamu inginkan dariku, Raka? Semua yang kita miliki, kamu telah menghancurkannya. Semua kepercayaan yang aku berikan padamu, kamu buang begitu saja demi wanita lain,
demi kemewahan yang ternyata hanya membuatmu semakin jatuh. Raka menggigit bibirnya, merasakan kenyataan itu menghujam hatinya. Aku tahu aku salah. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan saat itu. Aku terlalu terbuai dengan segala hal yang tidak penting. Aku mencintaimu, Alia, dan aku akan melakukan apa saja untuk membuatmu mempercayaiku lagi. Alia memandangnya, matanya kini dipenuhi air mata yang berkilat. Ini sudah terlalu lama, pikirnya. Aku sudah terlalu lama bertahan, berharap bahwa dia akan berubah. Aku tidak ingin mendengarnya. Raka, suara Alia terdengar lebih tegas. Aku sudah cukup. Aku sudah cukup menjadi korban dari kebodohanmu. Kau mungkin menyesal sekarang, tapi itu tidak akan mengubah apapun. Kepercayaan yang kamu hancurkan tidak akan pernah bisa dibangun lagi. Raka merasa tubuhnya limbung. Tidak, ini bukan yang aku harapkan. Alia, tolong. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Jangan tinggalkan aku seperti ini. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku butuh kamu. Alia menghela napas panjang, matanya masih menatapnya dengan tajam. Kamu sudah punya Maya. Kamu sudah memilih jalanmu, Raka. Aku sudah terlalu banyak memberi, terlalu banyak bertahan. Tidak ada lagi ruang untukmu dalam hidupku. Raka merasa dunia seperti runtuh di sekelilingnya. Setiap kata yang keluar dari mulut Alia adalah seperti pisau yang mengiris hatinya. Kamu tidak mengerti, Alia, katanya dengan suara terputus-putus. Aku mencintaimu. Aku sangat menyesal. Aku bahkan sudah tidak tahu siapa diriku sekarang. Tanpamu, aku kosong. Tanpamu, aku tidak bisa hidup. Alia menundukkan kepalanya, memejamkan matanya sejenak untuk menahan air mata yang mulai membasahi pipinya. Aku sudah memaafkanmu, Raka, jawabnya, suara penuh penyesalan dan keputusasaan. Tapi aku tidak bisa memaafkan apa yang kamu lakukan pada diriku. Tidak ada lagi ruang di hatiku untuk kamu. Aku sudah terlalu terluka. Raka terdiam, seakan tidak bisa memproses kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Alia. Dia tidak mau memberi aku kesempatan. Alia menolehkan wajahnya dan melangkah mundur, menutup pintu perlahan. Maafkan aku, Raka, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku sudah cukup. Jangan datang lagi. Pintu tertutup rapat di hadapan Raka, meninggalkan dia dalam keheningan yang sangat sunyi. Semua harapan yang ia miliki kini musnah begitu saja. Ia berdiri di luar pintu itu, tubuhnya hampir tidak bisa menahan beban penyesalan yang mencekam. Kata-kata Alia menggema dalam pikirannya, menyiksa dirinya lebih dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Aku sudah terlalu terlambat. Setiap langkah Raka terasa berat saat ia berjalan menjauh dari rumah itu, seakan semua kekuatan meninggalkannya. Semua yang pernah ia miliki kini, hanya kenangan yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan kembali. Hari-hari berlalu dengan lambat dan berat bagi Raka. Tanpa Alia, tanpa pekerjaan, tanpa teman yang bisa diandalkan, ia merasa seperti terjebak dalam ruang hampa yang gelap dan kosong. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan hampa yang sulit dijelaskan, seakan dunia ini tidak lagi memiliki tujuan untuknya. Ia terjaga dalam kesunyian yang menyiksa, tidak ada lagi tawa atau percakapan hangat di rumahnya yang dulu ramai dengan harapan dan impian. Dunia luar tetap berjalan seperti biasa, sementara di dalam dirinya, segala sesuatu telah berhenti. Setiap kali ia melihat ke cermin, yang terlihat hanyalah wajah yang lelah dan muram. Seorang pria yang dulu penuh semangat, kini hancur oleh kesalahan dan kebodohan sendiri. Ia duduk di sudut ruang tamu rumahnya yang kini terasa asing. Rumah ini dulu penuh dengan kenangan indah bersama Alia. Tawa mereka, percakapan panjang di malam hari, rencana-rencana masa depan yang mereka buat bersama. Namun sekarang, ruang ini terasa semakin menyempit, dipenuhi dengan kebisuan yang hampir bisa dirasakan. Raka menatap ponselnya yang tergeletak di meja. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan masuk, hanya kosong. Sekian lama ia berharap ada pesan yang datang, baik dari Alia, atau bahkan sekedar sapaan dari teman lama.
Namun yang ada hanya kehampaan. Tidak ada yang peduli lagi padanya. Raka mengalihkan pandangannya keluar jendela. Langit cerah tanpa awan, dunia luar tampak normal, tapi baginya, semuanya terasa suram. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan hidupku? Pikirannya terus berputar-putar dalam lingkaran penyesalan yang tak berujung. Ia meraih cangkir kopi yang sudah lama dingin di atas meja, dan meminumnya dengan lesu. Setiap tegukan terasa pahit, seperti hidupnya yang kini terasa tawar dan hambar. Aku sudah menghancurkan segalanya. Ingatannya kembali kepada hari-hari penuh kemewahan, saat ia masih berada di puncak karirnya. Dipuji, dihormati, dikelilingi orang-orang yang selalu ingin dekat dengannya karena posisinya yang menguntungkan. Saat itu, ia merasa dirinya tak terkalahkan, merasa semua orang akan selalu ada untuknya. Tapi kini, semuanya telah berubah. Tidak ada lagi teman yang mengunjunginya, tidak ada lagi panggilan dari rekan kerja yang dulu sering mengajak makan siang atau berbincang tentang pekerjaan. Semua itu hilang begitu saja, seiring dengan kehancuran karir dan pernikahannya. Maya, wanita yang dulu ia dambakan, kini bahkan tidak mau mengangkat teleponnya. Setelah mengetahui bahwa ia jatuh miskin, Maya menjauh dengan cepat, pergi tanpa rasa penyesalan, meninggalkan Raka dalam kebingungannya. Raka bahkan sempat berpikir, apakah selama ini Maya hanya menginginkan kekayaannya, bukan dirinya. Sementara itu, Alia, wanita yang benar-benar ia cintai, tidak pernah memberikan kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahan. Dia sudah lelah. Sejak pertemuannya terakhir kali, Raka tak pernah lagi melihat Alia. Ia tahu, Alia telah benar-benar menutup pintu hatinya untuknya. Dan setiap malam, ia terjaga dengan pikiran tentang apa yang telah ia hancurkan, sebuah keluarga yang dulu penuh harapan, sebuah hubungan yang dulu didasari oleh cinta tulus. Semuanya kini tinggal kenangan. Malam-malam Raka terasa panjang dan sepi. Tanpa Alia di sisinya, ia terjaga sepanjang malam, merenung dan mengingat kembali segala kesalahannya. Keputusannya untuk mengejar kesenangan sementara, meninggalkan Alia dan mengejar Maya, adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Kadang, ia berpikir, apakah ada harapan untuknya? Tetapi, kenyataan yang ia hadapi terlalu keras. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Ia terjebak dalam lingkaran kesepian yang terus berputar, dan semakin hari semakin dalam. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan, selain menanggung akibat dari keputusannya yang salah. Ia menatap foto-foto lama yang tersebar di meja. Foto dirinya bersama Alia, senyum mereka yang penuh kebahagiaan, momen-momen indah yang kini terasa jauh, seperti ada di dunia lain. Foto itu hanya mengingatkan Raka pada kebodohan dan penyesalan yang mendalam. Tidak ada lagi senyum seperti itu di wajahnya. Tidak ada lagi bahagia. Raka menghela napas panjang dan menundukkan kepalanya, merasakan rasa bersalah yang mendalam merayapi dirinya. Aku sudah kehilangan semuanya. Bahkan dalam sepi, ia merasa kesepian yang lebih mendalam. Kesepian yang tidak hanya datang dari ketiadaan orang-orang di sekitarnya, tetapi juga dari dirinya sendiri. Ia merasa hampa, tak tahu lagi siapa dirinya. Dunia seakan tidak punya tempat untuknya lagi. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seperti ada beban besar yang menghempit dadanya. Ia ingin sekali berteriak, meminta seseorang untuk datang dan mengangkatnya dari rasa sakit ini, namun tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia telah menciptakan jurang yang terlalu lebar untuk bisa dilompati. Dengan langkah terseok, Raka akhirnya berbaring di tempat tidur, menggulung tubuhnya dalam selimut tebal. Namun, tidur tidak datang. Yang datang hanya pikirannya yang terus-menerus mengutuk dirinya sendiri. Semua yang aku miliki sekarang adalah penyesalan. Di tengah kesunyian malam itu, ia menyadari bahwa penyesalan yang datang terlambat tidak bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Alia memandang cermin besar di ruang tamunya, melihat bayangannya sendiri yang kini lebih kuat, lebih cerah dari sebelumnya. Wajahnya tampak tenang, meski matanya masih menyimpan serpihan kenangan tentang masa lalu yang penuh luka. Namun, di balik senyum yang terukir di bibirnya, ada kebahagiaan yang tidak bisa disangkal.
Ia telah menemukan kembali dirinya, sesuatu yang sempat hilang di antara kebohongan dan kekecewaan yang ia hadapi. Setahun telah berlalu sejak perpisahannya dengan Raka. Sejak itu, dunia Alia telah berubah total. Tidak ada lagi malam-malam sepi yang dipenuhi oleh air mata, tidak ada lagi perasaan kehilangan yang terus menghantui. Alia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa hidup tidak berakhir hanya karena seseorang yang kita cintai meninggalkan kita, atau karena kita dipaksa untuk merelakan sesuatu yang sangat berarti. Ia kini adalah wanita yang lebih mandiri, lebih percaya diri, dan lebih berani. Karirnya berkembang pesat. Bisnis yang ia jalani sejak dulu, yang ia kelola dengan penuh hati-hati, kini meraih kesuksesan yang lebih besar. Dalam waktu singkat, Alia telah menjadi salah satu nama besar di dunia bisnis. Dikenal luas karena keteguhannya, etos kerja, dan keputusan-keputusan brilian yang ia ambil. Ia membangun jaringan dengan orang-orang yang tepat, belajar banyak dari pengalaman pahit yang ia alami, dan kini semuanya mulai membuahkan hasil. Kehidupan pribadinya juga tak kalah cerah. Alia menemukan kedamaian dalam dirinya, dan meskipun ia masih menjaga jarak dengan cinta, ia merasa lebih kuat dan lebih utuh. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Semua pengalaman itu, meski penuh penderitaan, telah mengajarkannya untuk lebih menghargai dirinya sendiri, dan tidak tergantung pada orang lain untuk merasa lengkap. Suatu pagi yang cerah, Alia duduk di balkon rumah barunya yang mewah, menikmati secangkir teh hijau yang masih mengepul. Pandangannya mengarah pada taman yang luas, yang dipenuhi bunga-bunga warna-warni. Udara pagi itu terasa segar, dan Alia bisa merasakan kedamaian yang menyelimuti hatinya. Ini adalah kehidupan yang pantas aku jalani, pikirnya. Kehidupan yang telah aku bangun dengan tanganku sendiri, tanpa bantuan siapapun. Alia tersenyum puas. Ia tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa ia akan mencapai titik ini, berdiri kokoh di atas kakinya sendiri, setelah melewati begitu banyak cobaan. Apa yang dulu aku takuti, kehilangan semuanya, ternyata justru membawa aku pada sesuatu yang lebih besar. Keputusan untuk melepaskan Raka bukanlah hal yang mudah. Tapi sekarang, Alia tahu bahwa itu adalah pilihan terbaik yang pernah ia buat. Raka, meskipun pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya, tidak bisa menghalangi jalan hidupnya yang baru. Kehidupannya bersama Raka adalah pelajaran berharga tentang siapa dirinya sebenarnya, tentang apa yang pantas ia terima dan bagaimana ia harus menghargai dirinya sendiri. Kini, ia merasa bebas, seperti burung yang terbang tinggi di langit tanpa ada yang menahan. Meskipun sempat ada keraguan, terutama ketika melihat Raka terpuruk dalam kesepian, Alia merasa tidak ada yang bisa ia lakukan untuknya. Aku sudah memberi segalanya. Aku sudah berusaha mempertahankan hubungan kami, tapi pada akhirnya, dia yang memilih jalan itu. Raka adalah bagian dari masa lalunya yang kini hanya menjadi bayangan. Meskipun ia pernah mencintai pria itu dengan sepenuh hati, Alia akhirnya menyadari bahwa kadang-kadang, kita harus melepaskan orang yang kita sayangi agar kita bisa melangkah maju. Tidak ada yang bisa memaksa kebahagiaan. Itu adalah sesuatu yang harus diciptakan dengan kerja keras, keyakinan, dan tekad yang kuat. Alia tahu bahwa keadilan akhirnya berpihak padanya. Semua pengkhianatan yang ia terima, semua rasa sakit yang ia rasakan, telah digantikan dengan keberhasilan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Keberhasilannya tidak hanya berupa materi atau status, tetapi juga dalam kedamaian yang ia rasakan di dalam dirinya. Ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati, yang tidak bisa diberikan oleh orang lain, melainkan dari dirinya sendiri.